Percaya nggak percaya, kisahku bisa kerja di usia 20-an itu tuh dimulai dari volunteer. Jadi aku pertama ikut volunteer, kemudian karena aku ikut volunteer itu akhirnya aku bisa dapat pekerjaan. Nah, gimana sih ceritaku dari volunteer ini sampai bisa bekerja? Oke, let's get to the story. Siapa sih di sini yang gak butuh uang? Dan kalau kamu termasuk orang yang uang sakunya mepet, jangan ragu buat cari tambahan pemasukan. Nah, video ini cocok untuk kamu yang pertama, butuh uang, dua, penasaran dengan dunia kerja, tiga, suka belajar dari mana aja. Ya, karena dari bekerja itu sendiri, kita juga belajar banyak hal. Gak cuma dari kuliah, gak cuma dari dalam kelas, kita bisa belajar dari mana aja. Dan termasuk juga dari pekerjaan. Nah, gimana caranya dapat pekerjaan ketika kuliah? Kan pastinya kita belum dapat pengalaman apapun sebelumnya. Aku sendiri udah mulai kerja dari semester pertama, semester 1, bahkan belum masuk kuliah. Sebelum itu, aku mau kasih disclaimer kalau ini hanya pendapatku semata dan banyak cara lain yang mungkin belum aku sebutkan nanti. Ini kalian boleh komen di bawah kalau nemuin yang belum aku sebutin dari video ini. Oke, jadi aku mau cerita dulu kenapa aku sangat bersemangat bahas ini. Yang pertama, karena aku sendiri mengalami kerja sambil kuliah dari semester pertama sampai sekarang semester 9, masih kuliah sambil kerja. Nah, saat ini aku masih bekerjanya di tempat masih di tempat yang baru, bukan di tempat yang dulu karena aku selama kuliah ini bukan cuma kerja di satu tempat tapi di beberapa tempat. Jadi ada yang di channel YouTube, ada yang bekerja di tempat lain, ada yang bekerja sama orang, ada yang di CV lain, dan sebagainya. Ada banyak tempat. Bagaimana aku bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman itu dari sebelumnya aku yang belum pernah sama sekali bekerja. Ini dia caranya. Pertama-tama, kalian jangan ragu untuk bikin CV. Meskipun kalian belum punya pengalaman kerja, jangan pernah meng-underestimate diri sendiri. Karena ketika kalian sekolah itu sendiri itu adalah sebuah pengalaman. Nah, di dalam sekolah pasti kalian itu nggak cuman belajar di kelas aja. Mungkin ada yang aktif lomba, ada yang aktif penelitian, lomba ilmiah, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi pengalaman. Itulah kenapa penting banget buat anak-anak SMA itu nggak cuma belajar tapi juga dapetin pengalaman-pengalaman di luar sekolah seperti itu gitu, entah lomba, entah bahkan relawan-relawan, kegiatan relawan juga bisa termasuk juga jadi pengalaman kalian, dan itu bisa banget buat dimasukkan ke CV. Tapi syaratnya adalah agar kalian bisa lebih dipercayai oleh suatu perusahaan atau lebih dilihat oleh HRD mungkin ya, itu sebaiknya pengalaman-pengalaman kalian itu dimasukkan yang relevan saja. Misalnya kalian punya beberapa pengalaman berbeda, coba tulis semua pengalaman kalian dan coba kategorikan pengalaman ini sebagai apa, ini sebagai apa, coba kategorikan. Misalnya, aku sendiri pengalaman lomba karya tulis, lomba menulis cerpen, dan semacamnya. Nah, dari situ aku mengkategorikan pengalamanku ini sebagai penulis. Jadi, waktu itu aku apply-nya sebagai content writer karena berhubungan dengan menulis. Mungkin aku harus cerita dulu agar lebih jelas. Jadi kalau kalian tahu LinkedIn aku, kalian pasti tahu kalau aku tahun 2020 menjadi relawan di Pensi Online Kok Bisa. Dia YouTube channel terbesar se-Asia itu. Nah, dari relawan itu, kemudian aku punya CV yang cukup. Dan sebenarnya bukan dari relawan itu aja, karena dari relawan itu kemudian aku diajak untuk tim Go Bisa untuk kerja bareng di project-project mereka. Dan di situ aku namanya freelance, masih freelance di beberapa project mereka. Nah, dari relawan dan freelance ini, akhirnya aku punya cukup untuk dimasukkan ke CV. Gitu ceritanya. Nah, kalian sendiri kalau mau, kalian juga bisa mengakuisisi kemampuan itu dengan banyak hal, gak cuma dari pengalaman yang udah kalian dapatkan, tapi juga misalnya daftar ke bootcamp yang menghasilkan sertifikat tertentu, keahlian tertentu, atau kalian bisa membuat portofolionya, kalian bisa membuktikan dengan karya kalian misalnya.
kalian bisa masukkan dan kalian bisa cari. Misalnya di tempat-tempat mencari freelance, kalian bisa menawarkan jasa kalian dulu ke orang lain dan sebagainya. Dengan menunjukkan porto itu, akhirnya nanti bisa mendapatkan pekerjaan atau tawaran-tawaran dari orang lain yang sesuai dengan kemampuan kalian dari porto itu atau CV itu. Begitu. Ya, yang paling pertama adalah punya CV atau punya porto. Sebenarnya kalian udah bisa banget buat dapat atau punya pekerjaan, dan itu aku sadari itu bukan pekerjaan satu malam, satu hari pasti dapet. Karena waktu itu aku juga pernah ada di fase aku apply ke belasan perusahaan melalui Glints. Ini nggak di iklan, nggak disponsorin. Aku apply belasan perusahaan dari Glints dengan CV-ku yang sederhana itu. Tapi nggak ada satupun perusahaan yang pada hari itu juga langsung melihat ke CV-ku gitu. Sampai akhirnya lama udah aku tinggalkan usaha itu, tapi tiba-tiba ada yang manggil gitu. Ini nggak cocok untuk kalian yang nggak sabaran sebenarnya. Jadi sabar aja dengan usaha-usaha kalian, apapun itu, entah bootcamp, entah kalau kalian nggak punya budget untuk ikut bootcamp dan semacamnya, kalian juga bisa banget buat bikin porto sendiri. Itu tadi. Yang penting adalah CV atau porto. Kalau kalian udah punya pengalaman, lebih baik coba langsung di lewat CV. Kalau kalian belum punya pengalaman sama sekali dan kalian misalnya nolak atau semacamnya, kalian jangan putus semangat, tapi kalian bisa coba lewat porto. Dan porto ini bentuknya bukan cuman karya aja, bisa jadi sekarang porto juga konten-konten di sosial media itu juga bisa jadi portofolio. Ada banyak banget bentuknya, bahkan bisa juga kalian suka merawat tanaman. Hasil tanaman-tanaman kalian itu juga bisa jadi portofolio gitu. Karena sekarang pekerjaan itu semakin banyak banget bentuknya. Gak cuman kayak dulu mungkin pekerjaan terbatas di itu-itu saja gitu. Sekarang ada dunia digital, bukan cuman pabrik, ada agensi, ada banyak lah pokoknya macamnya. Dunia kreatif apalagi ya. Dunia kreatif nggak cuman media, bukan cuman kayak sosmed aja, tapi ada film, ada suara, voice over, ada penerjemah dan sebagainya. Banyak banget. Dan kalian tinggal lebih terbuka aja dengan pesan itu dan kalian lebih mengenali diri sendiri. Mungkin ini poin penting sebelum CV dan portofolio tadi ya. Ini poin paling pentingnya adalah kalian memahami diri kalian sendiri. Bukan cuman apa yang kalian bisa, tapi apa yang kalian rasa nyaman lakukan. Karena kadang kalau misalnya content writing ya, semua orang bisa menulis, tapi nggak semua orang nyaman menulis panjang-panjang atau menulis setiap hari. Dan ketika digali lebih dalam, misalnya aku pernah bekerja menulis artikel, tapi ternyata menulis artikel menurutku nggak terlalu membuatku bertumbuh. Jadi itu membuatku jadi stagnan, harus mengikuti keyword, harus mengikuti SEO dan sebagainya. Jadi tulisanku nggak berkembang. Dari situ aku ngerasa nggak nyaman dengan menulis artikel, jadi di pekerjaan-pekerjaan berikutnya aku mungkin akan menghindari pekerjaan menulis artikel gitu misalnya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk dari self awareness. Jadi bukan cuman paham apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau, kalian juga perlu paham apa yang kalian gak mau juga. Untuk di awal, untuk kalian yang belum paham banget sama diri misalnya, kayak aku nggak tahu apa yang aku sukai, aku nggak tahu apa yang aku nggak sukai. Jadi berarti yang kalian butuhin adalah mencoba. Itu sih. Itu hal yang paling penting kalau kalian di langkah sebelum self-awareness. Kalau kalian sudah berani mencoba, pasti hasilnya adalah antara kalian belajar atau kalian berhasil dalam percobaan itu. Jadi nggak ada kata gagal dalam mencoba, yang ada adalah belajar atau berhasil. Kalaupun kalian berhasil, kalian juga pasti bakal dapat banyak banget pembelajaran di dalamnya. Dan keberhasilan itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang wah lagi kalau kalian udah dapetin. Malah pelajarannya yang bakal kalian ingat terus untuk langkah-langkah selanjutnya. Dari sini aku rangkum 4 hal penting yang perlu kalian lakukan untuk dapat pekerjaan ketika kuliah. Ialah pertama, berani mencoba. Yang kedua, self-awareness, pahami diri kalian sendiri. Ketiga, bikin CV. Dan keempat, bikin porto. Ini bukan langkah 1-2 harus urut, bukan harus berurutan. Bisa juga beriringan, dan ingat kalau kalian semua pasti bakal bertumbuh, dan bertumbuh nggak hanya ke atas, tapi juga mungkin ke samping, dan mungkin juga ke bawah, mengakar. Kayak tumbuhan. Nggak cuma ke atas, tapi juga ke daun-daunnya ke samping, dan juga ke akar-akarnya yang ada di dalam tanah. Jadi jangan khawatir kalau kalian merasa gak dapet suatu pekerjaan,
kalian pasti dapat hal-hal yang lain. Entah pengalaman bikin CV-nya, atau pengalaman berani mencobanya, atau pengalaman lebih paham dengan dirinya sendiri, lebih self-aware gitu misalnya. Jadi, jangan pernah underestimate your struggle, dan jangan remehkan apapun yang ada di dunia ini. Kesempatan, waktu, apa yang kalian punya, apa yang kalian bisa, dan apa yang pernah terjadi di hidup kalian. Jangan pernah remehkan semua itu. Itu aja pesan dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.